Kita akan ajak berdiskusi Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen MUI mengenai kasus ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amirsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah menjelaskan, ya kalau sudah mendengarkan penjelasan dari Ferdinand Huta Hayan, apa yang disampaikan adalah dialog imajiner antara pikiran dan hatinya. Apakah MUI dalam pernyataan sebelumnya yang menyatakan umat tersinggung dengan apa yang disampaikan Ferdinand ini masih tetap sama atau ada yang berubah? Ya, pertama apa yang beliau tulis di dalam Twitternya itu telah mendapat sorotan publik. Sorotan itu menurut hemat saya sebagai sebuah pertanda bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan norma etika dalam kehidupan beragama. Itu dulu yang harus dipahami ya. Ya, kalau itu sudah dipahami maka sesungguhnya apa yang beliau katakan itu mestinya harus disadari sebagai satu kekeliruan ya. Nah, mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara Tuhan dalam konsep universal itu Tuhan semua agama. Tetapi kalau sudah bicara Allah ya, apalagi pakai katamu itu ya, Allahmu, itu mukut siapa itu? Itu kan sebuah dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek ya. Sebuah tata bahasa itu merupakan subjek kepada siapa? Karena beliau di satu sisi berbeda agama dengan yang dia maksud kepada mu itu. Jadi itu juga sudah diklarifikasi oleh agama tertentu, bukan merupakan perwakilan dari kelompok agama tertentu. Jadi ini merupakan tanggung jawab beliau secara pribadi. Karena itu, karena ini merupakan tanggung jawab beliau, maka beliau harus bertanggungjawabkan kata-kata itu. Sebentar Pak Amirsyah. Ketika dia mengatakan Allahmu ya lemah tidak perlu dibela. Sampai di sana, bagian mana yang dirasa menyakitkan? Bagian mana yang dirasa menyasar secara spesifik terhadap umat? Kalau kita bacakan tulisan itu, terus terang itu kan subjeknya kan memang tidak ada itu agama tertentu. Ya, kata-kata Allah itu kan konsep tauhid, konsep beragama di agama tertentu. Masa tidak paham sih? Apa yang dimaksud dengan Allah itu? Coba saya mau tanya sekarang. Kalau bukan agama tertentu. Nah, kenapa itu disebut? Ya. Nah, oleh karena itu beliau meskipun sudah mengklarifikasi bahkan minta maaf, ya, bahkan minta maaf, maka tidak cukup. Jadi harus dengan segala hormat saya Pak Amirsyah, ada juga termasuk umat Nasrani juga menggunakan bahasa Allah juga kerap juga digunakan. Tapi begini, saya nggak mau lebih dalam mengenai ini Pak Amirsyah. Tapi yang saya ingin dalami dari Anda adalah kalau dia berkelit bahwa ini adalah dialog imajiner antara hati dan pikirannya, menurut Anda apakah permintaan maaf yang disampaikan kepada siapapun yang merasa tersinggung ini dirasa belum cukup? Ya, tidak cukup. Jadi beliau harus bertanggungjawabkan di ranah hukum apa yang beliau maksud gitu. Karena itu ada dua konsekuensi. Ketika diksi kata Allah yang dia maksud juga Allah, itu beda itu. Apalagi dikontekstualisasikan kepada sebuah pemahaman keyakinan agama tertentu. Jadi maksud saya begini, jangan disederhanakan persoalan ini ya. Jadi mensederhanakan persoalan ini adalah bentuk simplifikasi yang menurut saya tidak menyelesaikan persoalan. Satu, yang kedua, beliau sendiri sudah berkali-kali memberikan ujaran yang memang kontroversi dan kontraversi. Jadi saya berkali-kali mengatakan beragama itu sesungguhnya mewujudkan tata etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang aman dan damai. Karena ada dua aspek menurut saya ya, ada aspek internum. Antum paham yang saya maksud internum ya? Internum itu adalah aspek internal kehidupan beragama yang masing-masing agama itu punya konsep, punya diksi yang harus dipelihara. Tidak bisa secara serampangan kita menggunakan itu.
Dan dalam konteks Islam yang dimaksud dengan Allah itu maha kuat, maha kuasa, maha mengetahui dan maha segalanya. Nah, karena ketika dibuat kata-kata lemah itu menjadi persoalan. Ya, kalau tidak ada kata lemah, bagi saya tidak ada persoalan. Karena orang beragama itu memang ingin berlindung kepada Tuhan yang maha kuat, yang maha sempurna. Itu bukan sebaliknya. Nah, oleh karena itulah biarlah proses hukum yang memberikan satu proses yang secara prosedural dan substansial berproses demikian. Jadi kita tidak usah membuat satu pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat semakin sumir, ya. Apalagi ini wilayah publik yang harus ada aturan-aturan hukum. Banyak undang-undang yang bisa kita gunakan itu. Ada artinya Pak Amirsyah dan MUI secara institusional akan melanjutkan ini ke proses hukum, begitu ya? Saya secara pribadi mengatakan ini. Mengapa? Karena adapun sikap kelembagaan MUI ini akan menjadi bahan perbincangan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah menjadi wilayah publik bergulir sedemikian, biarlah ini menjadi ranah publik yang kita ingin memberikan respon yang secara profesional, ya, dan proporsional, sehingga ini tidak menimbulkan kegaduhan. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Amirsyah. Saya mau menjelaskan satu hal, bahwa kami tidak bisa menghadirkan Ferdinand karena satu dan lain hal. Makanya kami harus menghadirkan pandangan yang berbeda dalam perspektif dialog ini, menjadi tanggung jawab kami untuk keberimbangan dalam satu informasi sebagai seorang jurnalis. Terima kasih Pak Amirsyah Lamunan. Ya, terima kasih.